every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Fair Value Accounting and Earning Persistence, Evidence from International Banks. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama terdiri dari Rudian Welde Ilu dengan NIM 2018-310302, kemudian ada Raffi Fahmi dengan NIM 2018-310392, kemudian ada saya sendiri dengan NIM 2018-310404, kemudian ada Sofiah dengan NIM 2018-310426, dan yang terakhir ada Dwi Elma Widyawati dengan NIM 2018-310442. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan artikel. Jadi artikel ini sendiri diteliti oleh Dai-Fei Troyao, majalah Percy, Jenny Stewart, dan Fang Ho. Kemudian jurnal ini sendiri diambil dari Journal of International Accounting Research, volume 17, nomor 1, Spring 2018. Nah, slide selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Jadi sejak krisis keuangan global, terjadi perdebatan yang cukup besar yang berfokus pada dampak persyaratan terhadap industri. Sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global atau GFG, meningkatkan pengungkapan tentang instrumen keuangan yang tertera di amandemen IFRS nomor 7 diterbitkan pada tahun 2009. Nah, standar ini mengharuskan entitas pelapor untuk mengungkapkan nilai wajar berdasarkan hierarki pengukuran 3 tingkat untuk memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan informasi tentang penilaian, metodologi, dan ketidakpastian yang terkait dengan pengukuran nilai wajar. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofiah dengan NIM 2018-310426. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas mengenai latar belakang penelitian dalam artikel ini. Tadi sudah dibahas mengenai amandemen IFRS 7 yang membahas mengenai nilai wajar, tetapi pada tanggal 12 Mei 2011, FASB dan IASB itu telah mengumumkan dan mengubah aturan mengenai istilah nilai wajar ini supaya memiliki arti yang sama menurut USGAP dan IFRS itu sendiri. Nah, maka dari itu, IASB mengeluarkan IFRS 13 yang bertujuan untuk menetapkan definisi tunggal dari nilai wajar dan meminta entitas untuk memberikan pengungkapan tentang nilai wajar dalam laporan keuangan mereka untuk semua aset dan liabilitas, baik keuangan maupun non-keuangan, yang diukur pada nilai wajar, seperti yang dikemukakan dalam IFRS 13 paragraf 1. Nah, yang membedakan antara IFRS 7 dan IFRS 13 itu adalah cakupan IFRS 13 itu lebih besar daripada IFRS 7. Karena di IFRS 13 ini mencakup aset non-keuangan dan kewajiban yang diukur pada nilai wajar. Baik, selanjutnya. Tujuan penelitian. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menguji apakah penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan saat ini itu meningkatkan persistensi laba. Maka dari itu, peneliti itu berpendapat dari perspektif teori agensi yang dia pakai bahwa manajer dapat menggunakan kebijaksanaan mereka sehubungan dengan nilai-nilai wajar untuk memanipulasi laba, melemahkan kemampuan prediksi laba saat ini, menguji apakah keandalan pengukuran nilai wajar antara level 1 yaitu non-diskresioner, dan aset level 2 dan 3, yaitu diskresioner. Itu mempengaruhi persistensi laba atau tidak. Dan juga meliti apakah hubungan antara pengukuran nilai wajar dan persistensi pendapatan adalah fungsi dari kekuatan struktur kelembagaan. Sebagai akibat dari krisis perbankan yang baru-baru ini terjadi, karena di penelitian ini menggunakan perbankan, itu khususnya penekanan telah ditempatkan pada sistem informasi akuntansi nilai wajar. Arus perdebatan antara pengguna akuntansi nilai wajar berfokus pada relevansi yang berpotensi meningkat ditimbang terhadap masalah keandalan itu sendiri. Jadi,
Penelitian ini membuka peluang untuk menguji beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dwi Alma Widiawati dengan NIM 2018310442. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya beserta motivasinya, pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan saat ini meningkatkan persistensi laba atau kualitas laba. Selanjutnya, peneliti ini berpendapat dari perspektif teori agensi bahwa manajer dapat menggunakan kebijaksanaannya sehubungan dengan nilai-nilai wajar untuk memanipulasi laba. Melemahkan kemampuan prediksi laba saat ini menguji apakah keandalan pengukuran nilai wajar memengaruhi persistensi laba, dan meneliti apakah hubungan antara pengukuran nilai wajar dan persistensi pendapatan adalah fungsi dari kekuatan struktur kelembagaan. Nah, sebagai akibat dari krisis perbankan baru-baru ini, khususnya penekanan telah ditempatkan pada sistem informasi akuntansi nilai wajar. Berdasarkan arus perdebatan tentang penggunaan akuntansi nilai wajar yang berfokus pada relevansi, berpotensi meningkatkan timbang terhadap masalah keandalan, namun gagal mempertimbangkan dampak potensial pada tujuan reduktif akuntansi. Penelitian ini membuka sebuah peluang untuk penulis menguji beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan ini meningkatkan persistensi laba? Yang kedua, penulis menemukan bahwa komponen nilai wajar non-diskresioner aset level 1 dan nilai wajar input pengukuran diskresioner aset level 2 dan level 3 meningkatkan persistensi laba. Lalu yang ketiga, penegakan hukum yang kuat meningkatkan hubungan antara persistensi laba dan level aset 2 dan level 3. Kemudian, apakah lingkungan audit yang kuat dapat meningkatkan hubungan antara persistensi laba dan aset level 2 dan 3. Kemudian, implikasi praktik pada penelitian artikel. Yang pertama, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi regulator, pembuat standar, praktisi akuntansi, dan industri perbankan, dan dapat berkontribusi pada perdebatan penggunaan akuntansi nilai wajar antara penggunaan IFRS atau US GAAP. Peneliti ini juga menunjukkan sebuah kekuatan prediksi yang adil bergantung pada keandalannya. Misalnya, komponen nilai wajar non-diskresioner aset level 1 dengan komponen nilai wajar input pengukuran diskresioner aset level 2 dan level 3 termasuk membedakan antara dua subkelas aset tingkat kedua. Apalagi penelitian ini memberikan bukti bahwa faktor kelembagaan memainkan peran penting dalam meningkatkan keandalan discretionary fair. Nilai estimasi yang pada gilirannya meningkatkan keinformatifan informasi akuntansi. Kemudian implikasi yang ketiga yaitu komponen pendapatan komprehensif memiliki implikasi yang berbeda untuk kinerja masa depan pada penelitian. Nah, kemudian pada penelitian ini itu penghasilan komprehensif lain ternyata tidak terkait dengan persistensi laba. Seperti itu. Jadi untuk komponen pendapatan komprehensif itu pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa berkaitan dengan persistensi laba, namun dibuktikan dengan penelitian sekarang yang ternyata penghasilan komprehensif ini tidak terkait dengan persistensi laba. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fahmi Sandi dengan NIM 2018310442.
392. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi organisasi dan lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan TAPK. Next. Selanjutnya ada hasil penelitian ini. Yang pertama itu proporsi keuangan aset yang diukur pada nilai wajar meningkatkan presentasi laba. Lalu yang kedua ada nilai wajar yang diukur dengan andal atau aset lancar aset level 1, mencerminkan ekspektasi kinerja masa depan sehingga meningkatkan presentasi laba, dan hasil juga menunjukkan bahwa bank memiliki exposure secara parsial. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudia Melade Ilu dengan NIM 2018-310302. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hasil penelitian yang ketiga ialah penegakan hukum yang kuat, meningkatkan hubungan antara persistensi laba dan level aset 2 dan level 3. Karena negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat, bank memiliki insentif pelaporan yang kurang oportunistik, dan oleh karena itu, pengukuran nilai wajar untuk level 2 dan aset level 3 akan meningkatkan daya prediksi mereka untuk kinerja masa depan. Hasil penelitian yang keempat adalah lingkungan audit yang lebih kuat akan secara signifikan meningkatkan efektivitas auditor, membatasi perilaku oportunistik manajer agar bisa menggunakan estimasi nilai wajar mereka, input level 2 dan level 3. Secara keseluruhan, hasil menyiratkan bahwa pengetahuan dan keahlian khusus industri auditor meningkatkan kendala dan kredibilitas pengukuran nilai wajar aset level 2 dan level 3, meningkatkan pendapatan mereka prediktabilitas. Yang berikut adalah keterbatasan penelitian. Dalam setiap penelitian, pasti memiliki beberapa keterbatasan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel dan berfokus pada bank non-AS yang lebih besar dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank kecil, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke bank yang lebih kecil, bank AS, maupun untuk perusahaan di luar sektor perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.